Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas IF Entam eh, akan menjelaskan mengenai perangkat IO. Anggota kami yang pertama ada Zaki Abi Fauzan Aziz, yang kedua ada Salma Wafa Sadia, yang ketiga ada Muhammad Hilman Rahmat, yang keempat ada Gustiar Fajar Abdillah, yang kelima ada Zulfikar Azizan. Untuk list materi yang akan dijelaskan, yang pertama ada teknik komunikasi perangkat I/O, yang kedua ada jenis, fungsi, dan organisasi perangkat I/O, yang ketiga ada evolusi manajemen perangkat I/O. Yang pertama di sini ada teknik komunikasi perangkat I/O yang akan dijelaskan oleh Kang Zaki. Terima kasih Kang Yoman. Untuk teknik komunikasi perangkat I/O terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah programmed I/O, interrupt driven I/O, direct memory access, dan direct cache access. Untuk programmed I/O, pada saat prosesor mengeksekusi sebuah program dan menjumpai instruksi yang berkaitan dengan modul I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang berkaitan ke dalam modul I/O. Pada program I/O, modul I/O yang bersangkutan akan melakukan aksi yang diminta dan menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O. Set instruksi I/O yang pertama adalah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Untuk yang kedua adalah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga adalah read. Perintah read pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal, dan proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronasi data maupun kecepatan transfernya. Yang terakhir adalah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan data tersebut. Yang kedua adalah interrupt driven I/O. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah prosesor menerbitkan perintah I/O ke modul dan melanjutkan pekerjaan lainnya. Setelah itu, modul I/O akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor. Interrupt driven I/O lebih efisien jika dibandingkan dengan programmed I/O karena CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak akan membuang waktu. Tetapi interrupt driven I/O masih menghabiskan waktu prosesor karena setiap word data yang berangkat dari memori ke modul I/O atau sebaliknya harus melalui prosesor. Yang ketiga adalah direct memory access. Sebuah prosesor khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. Waktu kerja DMA yaitu adalah saat prosesor sedang tidak menggunakan bus. Saat prosesor dipaksa berhenti sesaat siklusnya dicuri oleh DMA yang disebut juga dengan cycle stealing. Informasi prosesor modul DMA. Pertama, apakah read atau write yang diminta, alamat perangkat I/O yang terlibat, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Konfigurasi DMA. Konfigurasi pertama hanya menggunakan single bus. DMA dan modul I/O terpisah, lalu setiap transfer harus mengakses bus 2 kali. Konfigurasi kedua
hanya menggunakan single bus, DMA controller dan modul I/O terintegrasi. Satu DMA controller dapat menangani lebih dari satu modul I/O. Setiap transfer hanya perlu mengakses bus satu kali saja. Konfigurasi ketiga, menggunakan bus I/O secara terpisah. Semua modul I/O cukup dilayani dengan sebuah DMA. Setiap transfer hanya perlu mengakses bus satu kali saja. Metode transfer data DMA yang pertama adalah HALT atau burst mode DMA. Ialah DMA yang memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer semua blok data dari memori ke single burst atau sebaliknya. Untuk yang kedua, cycle stealing DMA. Pada metode ini mengikut sertakan pengendali sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek pada periode di mana mikroprosesor disibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Direct TC Access adalah protokol sistem pemrosesan informasi yang mengizinkan data dari perangkat I/O untuk ditempatkan ke dalam TC yang sesuai berdasarkan aplikasi yang sadar protokol. Metode DCA yang pertama adalah Direct Mapping. Teknik DCA yang paling sederhana yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran CC saja. Jika suatu blok ada di CC, maka tempatnya sudah tertentu. Untuk keuntungannya, mudah dan murah diimplementasikan. Kemudian setiap memori hanya dipetakan pada satu line saja. Yang kedua adalah Associative Mapping. Mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran set. Pemetaan asosiatif terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam CC. Untuk keuntungan asosiatif mapping, yaitu cepat dan fleksibel, kerugiannya adalah biaya implementasinya. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kang Hilman. Terima kasih Kang Zaki atas penjelasannya. Selanjutnya ada jenis, fungsi, dan organisasi perangkat I/O. Next. Di sini ada fungsi perangkat I/O yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi perangkat I/O yang pertama, fungsi input device pada komputer adalah untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Data input device yang masuk ke mikroprosesor bisa berupa data sinyal input atau data maintenance input. Sinyal input berupa data yang masuk ke mikroprosesor dan maintenance input berupa program yang dipakai untuk menerjemahkan data sinyal input. Contoh dari input device yang pertama ada kayak kamera, yang kedua kayak mouse dan keyboard. Selanjutnya ada fungsi output device. Fungsi output device pada komputer adalah untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan, sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Contohnya seperti headset, monitor, dan printer. Selanjutnya di sini ada jenis perangkat I/O yang akan dijelaskan oleh Kang Agus. Baik, terima kasih Kang Hilman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis perangkat I/O. Yang pertama ada perangkat keras I/O. Secara umum terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, termasuk disk, tape, kemudian ada transmission device seperti network card dan modem, dan human interface device, screen, keyboard, dan mouse. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi I/O. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O instruction dan memory map I/O. Adapun contoh transmission device yaitu gambarnya seperti di kanan ya, network card dan modem. Kemudian dari human interface device ada contohnya keyboard. Kemudian ada perangkat input I/O. Adapun pengertian input yaitu masukan. Jadi perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi.
Contohnya seperti kamera, keyboard, dan mouse. Kemudian yang ketiga ada perangkat output I/O. Output berarti luar. Jadi, perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Adapun contohnya seperti headset, yaitu outputnya berupa suara, kemudian ada monitor outputnya berupa gambar, dan printer outputnya berupa dokumen hasil pengolahan data. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Kang Hilman. Terima kasih Kang Agus atas penjelasannya. Selanjutnya ada organisasi perangkat I/O yang akan dijelaskan oleh Teh Salma. Baik, terima kasih Kang Hilman. Jadi organisasi perangkat I/O itu dilihat dari dua segi, yaitu perangkat keras I/O dan perangkat lunak I/O. Perangkat keras I/O memiliki karakteristik berbeda pada piranti I/O atau I/O device. Yang pertama dilihat dari modus transfer data, kemudian metode akses, jadwal transfer, sharing, kecepatan akses, dan modus operasi. Perangkat keras I/O jika dilihat dari fungsionalitasnya pada I/O device atau piranti I/O dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada piranti antar pengguna, yaitu berinteraksi langsung dengan pengguna. Misalnya ada keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang kedua ada piranti transmisi, yang artinya mentransmisikan data ke perangkat komunikasi lainnya. Misalnya NIC dan modem. Lalu ada piranti penyimpanan data, yaitu untuk menyimpan data, misalnya hard disk, CD-ROM, dan flash disk. Pada device controller, tugasnya adalah bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti I/O dengan sistem internal komputer. Lalu dapat berupa kartu rangkaian digital atau chipset yang biasanya terletak di mainboard. Contohnya ada graphics controller, ada SCSI controller, ada serial dan parallel port controller, dan lain-lain. Lalu pada bus I/O terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol, serta berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti memori dan prosesor. Terdapat juga bus I/O lanjutan atau ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindahkan atau movable dan umumnya terletak di luar kontak komputer, misalnya bus paralel, serial, dan PSD. Perangkat lunak I/O juga dibagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama adalah ada interrupt handler yang tugasnya menangani terjadinya interrupt. Lalu ada device driver yang tugasnya mengimplementasikan operasi dari masing-masing device controller. Lalu ada kernel I/O yang tugasnya menyediakan antarmuka bagi sistem operasi. Selanjutnya ada pustaka I/O aplikasi yang tugasnya mengimplementasikan pustaka pengaksesan I/O atau API bagi aplikasi yang melakukan operasi I/O. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Teh Salma atas penjelasannya. Selanjutnya ada evolusi manajemen perangkat I/O yang akan dijelaskan oleh Kang Zulfikar. Baik, terima kasih Kang Hilman. Untuk evolusi manajemen perangkat I/O, yang pertama yaitu prosesor secara langsung mengontrol perangkat I/O. Yang kedua, controller atau modul I/O ditambahkan. Prosesor menggunakan I/O terprogram tanpa interupsi. Yang ketiga, modul I/O diberikan kemampuan kendali langsung kepada memori melalui DMA. Selanjutnya yang keempat, peningkatan pada modul I/O menjadi prosesor terpisah dengan kemampuan instruksi khusus untuk I/O. CPU mengarahkan prosesornya I/O untuk menjalankan program I/O di memori utama. Prosesornya I/O mengambil dan menjalankan instruksi ini tanpa campur tangan CPU. Yang kelima, modul I/O memiliki memori lokalnya sendiri. Dengan arsitektur ini, sekumpulan besar perangkat I/O dapat dikontrol dengan keterlibatan prosesor minimal. Sekian dari saya kembalikan kepada Kang Hilman. Terima kasih Kang Zulfikar atas penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.